Semua orang kudus Allah, doakanlah kami. Gereja Katolik memperingati Santo Dionysius Agung secara khusus pada tanggal 17 November. Ia lahir di Alexandria, Mesir sekitar tahun 190. Pada tahun 265, ia wafat karena sebab alamiah. Riwayat Dionysius berasal dari keluarga bangsawan yang masih kafir. Suatu ketika, ia mendapat penglihatan dari Tuhan dan ia diperintahkan untuk mempelajari dan membantah ajaran-ajaran sesat yang dihadapi oleh orang-orang kekristenan awal. Setelah masuk Kristen di usia dewasa, ia bergabung dengan sekolah katekese Alexandria. Dionysius memiliki guru bernama Origenes. Ia merupakan seorang filsuf dan cendekiawan ternama pada masa itu. Dionysius juga dibimbing oleh Herakles, kepala sekolah di sekolah itu. Singkat cerita, Dionysius diangkat menjadi kepala sekolah di sana pada tahun 231, menggantikan Herakles yang terpilih menjadi paus gereja Koptik. Lalu pada tahun 248, lagi-lagi ia menggantikan Paus Herakles untuk mengisi posisi Patriark Tata Santo Markus. Masa itu adalah masa yang sangat tidak aman bagi para pemeluk agama Kristen. Kaisar Decius, penguasa kafir saat itu, sangat membenci orang Kristen. Karena takut dianiaya, banyak orang Kristen yang murtad atau menyangkal imannya. Pada tahun 250, Dionysius mencoba melarikan diri dari kota, namun ia tertangkap dan dipenjarakan. Kemudian ia berhasil meloloskan diri berkat bantuan dari sesama orang Kristen dan bersembunyi di padang gurun Libya hingga setahun ke depan. Ketika Paus Cornelius, yang juga diakui sebagai orang kudus oleh Gereja Katolik, berseteru dengan anti-Paus Novatian, Uskup Dionysius bersama para uskup Afrika Utara lainnya seperti Santo Cyprianus, Uskup Kartago, menyatakan kesetiaan sekaligus memberi dukungan kepada Paus Cornelius. Novatianisme sendiri menolak menerima kembali orang-orang yang telah murtad, sedangkan Uskup Dionysius yang lemah lembut dan seorang pengasih itu mau mengampuni dan menerima kembali orang-orang yang telah menyangkal imannya dan bertobat. Seperti ini tanggapan Patriark Kudus tersebut. Penganiayaan terhadap orang Kristen sempat mereda di bawah pimpinan Trebonianus Gallus. Namun situasi kembali memanas ketika tahta Kekaisaran Romawi diambil alih oleh Valerian. Pada tahun 257, Uskup Dionysius harus kembali mengungsi ke suatu padang gurun di Mareotis untuk menyelamatkan diri. Uskup Dionysius harus bersembunyi selama 3 tahun sampai kaisar kejam itu meninggal pada tahun 260. Arti nama. Nama Dionysius merupakan nama dewa mitologi Yunani, yakni Dionysios, seorang dewa pembuat anggur, pesta, dan teater. Variasi nama. Itulah kisah tentang Santo Dionysius Agung yang membuktikan bahwa pengkhianatan tidak menghalangi kasih Allah.
Santo Dionisius Agung, doakanlah kami.